Banyak dari lu semua yang memang nonton channel ini pastinya suka banget lah ya sama film-film romantis dari Hollywood. Suka yang bikin baper dan suka yang bikin mood booster gitu. Sama seperti di pertengahan tahun 2024 ini, yang mana bakal ngasih sebuah kisah serunya dari romantis Hollywood yang sangat unik banget men. So kembali dengan gua lagi Ari di konten rekomendasi film lagi. Pada masih rekapan nih di film-film terbaiknya yang hadir di pertengahan tahun ini. Udah pasti bakal bikin kalian terhibur dan tentu nggak susah-susah lagi buat nonton filmnya gitu ya, karena bisa kalian juga tonton di rumah kok. Simak aja videonya karena gue bakal kasih tahu tempat nontonnya di tiap segmen rekomendasi filmnya tersebut. Silahkan buat order popcornnya dulu ya, cari posisi yang nyaman dan nikmatin film romantis ini dengan pasangan ataupun gebetan kalian. Gak usah panjang lebar lagi, langsung aja masuk ke 5 film romance terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Salah satu film yang cocok banget buat lo yang suka sama cerita romance dengan dikemas selera humor yang receh abis men. Fly Me to the Moon punya kisah yang bakal bikin ikutan senyum-senyum sendiri gitu. Antara itu dengan romansnya ataupun komedinya yang juga bikin mood booster parah. Berlatar belakang pada pendaratan Apollo 11, seorang pakar marketing bernama Kelly Jones masuk buat benerin citra NASA yang sebelumnya sangat buruk banget men. Tapi hal tersebut malah bikin direktur peluncuran NASA yaitu Cole Davis risih gitu dan selalu memberontak pada si Kelly ini. Di tengah ketegangannya tersebut, Gedung Putih nganggap misi ini terlalu penting buat gagal men. Jadi mereka membuat rencana yang konyol gitu ya, sebuah pendaratan palsu di bulan sebagai cadangan untuk para publik di AS. Ini film jadi favorit dari gua sendiri sih ya. Bukan cuma ngasih romansnya aja, tapi juga bakal ngasih sebuah komedi satir yang tentu bisa banget lah nge-guide orang-orang buat ngikutin ceritanya. Bicara soal ceritanya, film ini punya cerita yang enak banget gitu men buat diikutin. Beberapa konfliknya nggak berat dan tentu masih asik gitu men, karena ada Scarlett Johansson dan juga Channing Tatum. Di deretan pemerannya yang memang sangat famous banget gitu ya. Tapi meskipun begitu, gua nggak bilang keduanya mengeluarkan potensi acting terbaiknya mereka ya. Karena juga ada beberapa momen yang dimana interaksi mereka tuh terasa agak kaku dan kurang berchemistry gitu. Nggak kayak biasanya men. Walaupun nggak begitu booming pada pertengahan tahun ini, tapi tetaplah masih menjadi film favorit gue untuk ditonton dari gue sendiri gitu ya. At least mereka masih jaga ratingnya di 6,6 situs IMDb secara keseluruhannya gitu. Dan tentu dengan secara free to stream di Netflix men. Seenggaknya untuk saat ini ya. Jadi menurut gue win to win buat ditonton dan worth it banget buat dinikmatin. Buat lo yang suka nostalgia era-era masa emas tahun 60-an sih, mungkin lo nggak bakal bisa skip lah sama film yang satu ini. Yang suka film romance campur drama biografi langsung merapat deh ke list ini ya. Dalam Young Woman and the Sea ini, seperti kalian lihat di dalam judulnya ya, tentu bakal ngasih sebuah biografi epik yang bikin menginspirasi, nggak kalah juga dengan romansnya yang tipis-tipis men. Berkisah mengenai seorang putri tukang daging dari Manhattan bernama Gertrude Ederle, adalah perenang kompetitif yang pernah dapat medali emas di Olimpiade tahun 1924. Sebelumnya dia udah berenang 22 mil dari Battery Park, New York ke Sandy Hook, NJ, dan pecahin rekor lama yang telah bertengger di 81 tahun lalu men. Gak puas dengan hasil tersebut, Gertrude pun makin terinspirasi nih buat naklukin Selat Inggris pada tahun 1926. Jujur gue sendiri belum pernah denger ya kisah aslinya ini men. Tapi yang pasti pas pertama kali gue tonton film ini langsung terpincut gitu sama inspirasi dan juga kisahnya ini. Visualnya udah gak usah ditanya lagi ya, best banget lah dari film biopik ini. Kali ini Disney memang sedang memasak gitu ya soal sinematografi, apalagi waktu scene dalam airnya gitu, yang tentu bisa bikin para penontonnya agak merinding gitu ya. Walaupun terlihat kayak fiksi belaka, cuma ya udah deh ya, karena emang cuma buat gambaran dari kisah aslinya doang. Soal romantisnya di sini bener-bener sangat tipis banget men. Kalau kata gue sih ya nggak lebih dari 5% mungkin dari keseluruhannya gitu. Karena balik lagi ini film lebih menonjolkan akan dramatisasi dan juga biografinya dari Gertrude Ederle yang memang ikonik banget jujur memang men. Gue sangat-sangat setuju lah sama ratingnya di IMDb sebesar 7,6 yang memang layak banget buat dapet rating segitu men. Toh nggak rugi juga kok karena bisa di streaming di Disney Plus Hotstar. Jadi masih win to win dan juga worth it banget buat ditonton sendirian. Seems like a nice day for a swim.
Mari ke yang lebih wild lagi ya soal cerita pencintaan dari film romantis yang satu ini. Ada film A Family Affair nih. Salah satu film yang memang bikin penasaran banget gitu soal ceritanya yang sangat unik banget. Apalagi castingnya juga para pemeran famousnya semua ya. Dan gue rasa sih layak banget lah buat ditonton sekali aja. Kisahnya mengenai Zara yang bekerja sebagai asisten bintang film seorang cowok yang super demanding nih bernama Chris. Dan sering banget ngurusin masalah rumitnya si Chris ini men. Terutama pas dia putus sama pacar-pacarnya itu gitu. Meskipun Chris bakal bantu Zara jadi produser filmnya, janji itu nggak pernah ditepati men. Yang mengakibatkan Zara buat berhenti jadi asistennya si Chris ini. Chris coba buat jalin kontak lagi sama si Zara ya, tapi malah jadi tertarik sama ibunya bernama Brooke gitu. Karena Zara juga masih tinggal sama ibunya tersebut ya, jadi mereka saling bertemu gitu. Hal ini bikin hidup Zara tambah ribet men, dengan masalah barunya, tantangan barunya, dan juga konflik barunya tersebut. Salah satu yang bikin gue mutusin nonton film ini ya jujur dari jajaran pemerannya men. Bayangin aja ada Nicole Kidman, Zac Efron, dan juga Joey King gitu. Siapa coba yang gak tertarik buat nonton filmnya? Tapi gak disangka juga malah jadi awkward banget buat nonton film ini men. Banyak momen yang memang agak terlihat cringe dan juga banyak momen yang memang di luar dari imajinasi lu semua gitu. Wah. Pasti tau lah ya. Buat ceritanya sih gue udah bisa nebak lah sama filmnya ini. Tentu punya cerita yang sangat klise banget dan memang sangat-sangat pasaran banget di film romantis Hollywood man. Cukup rekomen tapi nggak lebih dari sekedar seru-seruan aja. Terlihat lah dari ratingnya yang juga nggak jauh dari kata standar di 5,3 situs IMDb. Just for fun aja dan luangin waktu kalian buat nonton di Netflix. Kalau pengen nikmat lagi tonton di TV gede gitu ya. Tapi harus lihat kiri kanan dulu nih buat nontonnya gitu. Soalnya banyak banget men scene yang bikin awkward kalau kelihatan keluarga. Let BuzzFeed's hunkiest brunette come for Christmas. You wanted more than me. I do. Pengen liburan tapi nggak pengen keluar? Coba deh nonton Find Me Falling ini. Salah satu film liburan bercampur kisah baper yang tentu bisa bikin kalian mood booster men. Ceritanya juga sangat unik banget dan enak banget buat kalian ikuti. Ceritanya ada seorang bintang rock tua bernama John Elman yang ternyata gagal untuk bangkit setelah album terakhirnya yang rusak parah. Popularitasnya pun terus menurun dan buat dia makin stres lagi men. Akhirnya si John Elman ini pun memutuskan buat rehat sejenak dari aktivitas bandnya itu dan cari inspirasi baru dengan pindah ke rumah terpencil di tepi tebing di Pulau Siprus yang sangat indah banget. Tapi niat buat hidup tenang tersebut malah menjadi kacau balau men. Gara-gara gangguan orang-orang dari sekitarnya yang punya masalah-masalahnya masing-masing. Ditambah lagi dengan John juga malah ketemu sama cinta lamanya nih, mantan pacarnya gitu, yang bikin hidupnya makin rumit dan makin stres lagi. Buat film romance yang satu ini sebenarnya gue suka banget sih ya sama premis yang dihadirkan dan terasa menggugah juga pas lihat sinopsis dan juga trailernya. Tapi sayangnya nggak bisa memenuhi ekspektasi tinggi gue men dari segi konflik dan romance bapernya tersebut. Kalau kalian ngikutin semua film original dari Netflix mulai dari action, drama, romantis, fantasi dan sebagainya gitu bakal punya patternnya tersendiri men. Dan salah satu yang terlihat jelas ya dari genre romantis inilah karena gak banyak gitu sinematografi yang mereka dapat masukkan dalam film romantis ini. Di sini mereka cuma ngotak-ngatik sebagian dari cerita mainstreamnya men, tanpa merubah plot utama atau benang merah yang ada pada ceritanya. Karena memang udah banyak banget yang bisa gua tebak gitu ya, atau para penontonnya tebak, jadi terasa agak flat dan juga nggak punya uniknya tersendiri gitu. Tapi cuma satu nih kelebihan yang bagus sama film ini dan gue sangat merekomendasikan banget lah untuk kalian tonton pas lagi stres-stresnya. Ya, latar tempatnya salah satu film romantis terbaik dengan latar tempat yang sangat indah banget. Maka dari itu gue gak heran sih IMDb ngasih rating 6,3 ya kebanyakan suka sama latar tempatnya tersebut. Silahkan langsung aja ke Netflix lah yang memang pengen refreshing sejenak buat nikmatin liburan romansnya ini. So did you.
Ini nih, film romance yang paling ditunggu-tunggu pertengahan tahun ini. Diangkat dari novel bestseller It and With Us ini, punya kisah yang cintanya ini tentu menarik banget gitu buat lu semua ikuti. Emang gak bakal banyak happy-happyan ya, tapi layak banget lah buat ditonton. Ngikutin dari seorang cewek bernama Lily Bloom yang berhasil ngelewatin masa kecil suramnya buat memulai hidup baru di Boston. Dia ngejar mimpinya buat buka bisnis sendiri sampai akhirnya ketemu sama pujaan hatinya pada seorang dokter bedah ganteng bernama Rael Kincaid. Hubungan mereka ini sangat intens ya, tapi makin lama Lily makin merasa lihat sisi gelap dari Rael itu sendiri yang bikin dia ingat sama trauma masa kecilnya itu. Di tengah kebimbangan hubungannya tersebut, cinta pertamanya bernama Atlas Corrigan pun balik lagi ke hidupnya tersebut, yang tentu aja ngerusak hubungan Lily sama si Rael ini ya. Sekali lagi Lily dibuat makin frustasi soal masalah ini ya, dan harus memilih jalan hidupnya sendiri buat nentuin masa depannya itu. Yang gue suka sama film ini adalah gak cuma ngasih yang manis aja, tapi juga ngasih yang pahit juga men. Dimana sangat relatable banget gitu dengan kehidupan nyata dari para penontonnya ataupun dari gue sendiri. Tapi walaupun punya cerita romance yang balance, ternyata agak cukup menyayangkan sih. Eksekusinya gak terlalu balance men. Ada banyak momen yang manis yang selalu diselingi sama pahitnya yang terkesan agak mendominasi. Memang bagi sebagian orang gak terlalu terasa ataupun gak terlalu peduli gitu sama hal tersebut ya. Tapi buat gue yang memang udah banyak nonton film romance dengan style begini gitu ya, cukup aware men dengan dominasi tersebut yang mengakibatkan agak cukup risih pas gue lagi nonton filmnya gitu. Selebihnya it's okay lah. Blake Lively tampil sangat cantik dan tentu bisa banget bikin para penontonnya sedih dengan ceritanya tersebut gitu. Segi ratingnya memang gak terlalu bisa dibilang sempurna ya, ada di 6,6 situs IMDb, tapi not bad juga dibandingkan sama film romance pertengahan tahun lainnya. Yang pengen nonton silakan langsung aja ke Apple TV dengan enaknya nonton bersama pasangan nih ataupun pacar kalian ya. Pakai home cinema gitu yang bikin feels-nya berasa lebih enak banget untuk ditonton. Or the pattern breaks us. Nah, itu dia 5 film romance terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Setiap filmnya tentu punya keunikannya masing-masing, dan gue yakin ada 1 atau 2 lah ya yang bikin lu ngebet banget buat langsung ditonton. Semuanya ada di layanan streamingnya Indonesia ya, legal semua men. Jadi tunggu apa lagi, langsung gas nonton di sana. Oke ya, gue bakal tutup konten hari ini. Gue Ari pamit undur diri, selamat nonton and see you in the next film.